Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, rahmat dan inayahnya kepada kita, bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad. Kita berselawat sebagai rasa syukur, terima kasih kepada Nabi Muhammad yang sudah membawa dan mengajari kita agama Islam yang kita cintai ini. Para jemaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya sudah menyiapkan materi yang berhubungan dengan masalah kematian. Ini dalam satu pekan ini saya pribadi punya teman 3 yang meninggal orang tuanya di bulan Ramadan ini. Pertama Pak Oji RT yang situ, mertuanya yang meninggal, umurnya juga 90. Kemudian kawan kita Budi yang meninggal, ibunya ya 88 tahun di bulan Ramadan ini. Lalu ada kawan aku di Bukit Kecil itu juga meninggal, mertuanya juga bulan Ramadan, dan harinya kemarin hampir sama di hari Jumat. Jadi 3, dan biasanya ada memang pemahaman di kita selama ini apabila meninggal di bulan puasa itu ada keistimewaan tertentu. Kalau meninggal di bulan Ramadan atau meninggal waktu puasa. Nah, dilihat hadis memang ada beberapa keutamaan yang meninggal di waktu tertentu dan waktu melakukan amal tertentu. Ini ada waktunya, ada sedang mengerjakan amal tertentu. Nah, di antaranya itu adalah beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan meninggal pada bulan Ramadan. Cuman dari awal disampaikan bahwa menurut beberapa ahli hadis, hadis-hadis yang berhubungan dengan keutamaan meninggal pada bulan Ramadan dan hari Jumat, serta hadis yang meninggal pada waktu Arafah, meninggal pada waktu sedang bersedekah, itu kebanyakan hadisnya berstatus atau berderajat dhaif atau hadis lemah. Tadi sebelum kesini saya cek juga di aplikasi ensiklopedia hadis, 9 kitab hadis, itu beberapa hadis itu komentar ulama di bawah hadis itu isnad dhaif atau status hadis ini dhaif. Cuman demikian, walaupun demikian, dalam membaca, memahami dan mengamalkan hadis dhaif untuk dijadikan sebagai landasan amal dalam melaksanakan amal, itu memang ulama tidak menjadikan hadis dhaif sebagai dasar untuk beramal. Akan tetapi hadis dhaif bisa digunakan untuk sebagai motivasi atau diistilahkan oleh para ulama sebagai fadhailul a'mal, untuk menambah pemahaman kita, semangat kita melakukan amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan nanti beberapa hadis yang berhubungan dengan meninggal di bulan Ramadan ini. Tapi ini bukan berarti sedang mengomong masalah kuyung dan sakit nih PRT. Karena dia memang ini ya mudah-mudahan sakitnya itu adalah sakit yang biasa. Karena nyampak kita belum lagi habis ini, insya Allah kita nanti ke sana. Nah, kita bacakan beberapa hadis. Ini satu berkenaan dengan keutamaan orang yang meninggal setelah membaca la ilaha illallah, sedang berpuasa dan sedang bersedekah. Ada 3 rangkaiannya. Kita perhatikan hadis ini. Hadatsana Hasanun wa Affan qala hadatsana Hammad bin Salamah an Utsmanil Batti
an Nu'aim qala afan fi hadis Ibni Abi Hind an Huzaifah qala, dari Huzaifah qala asnadatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sandarkan sebuah hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan Nabi berkata, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah, untuk mengharapkan ridho Allah atau hanya karena Allah, khutima lahu biha, kemudian dia meninggal, mengakhiri hidupnya dengan tetap istiqomah dengan kalimat la ilaha illallah itu, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Kemudian wa man shoma yauma, siapa yang sedang berpuasa satu hari. Kalau hadis ini bukan Ramadan tapi sedang berpuasa. Jadi termasuk tuh puasa di luar Ramadan. Wa man shoma yauma, siapa yang berpuasa pada satu hari, ibtigha'a wajhillah, karena mengharapkan ridho Allah, khutima lahu biha, kemudian pada hari itu dia mengakhiri hidupnya atau meninggal, dakhalal jannah, maka ia pasti masuk surga. Wa man tasaddaqa, kemudian siapa yang bersedekah, bisadaqatin, dengan suatu sedekah, siapa yang bersedekah ibtigha'a wajhillah, yang mengharapkan ridho Allah, khutima lahu biha, dan dia meninggal pada proses dia bersedekah itu, entah dia sedang mengantarnya, entah dia sedang memberinya, dakhalal jannah, maka ia pasti masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tapi sekali lagi, menurut beberapa komentator hadis, ini termasuk hadis dhaif, hadis lemah, tapi bagus juga dijadikan sebagai semangat untuk beribadah. Yang pertama ini sebenarnya agak umum. Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khutima lahu biha dakhalal jannah, kemudian dia meninggal, maka dia masuk surga. Ini kalau digabungkan dengan hadis yang lain, itu memang kan ada man qala fi akhiri hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang bisa mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Tapi kalau di akhir hidup tidak semudah itu mengucapkannya. Kalau tidak terbiasa dan kondisi normal, nah walaupun kadang-kadang diajari atau ditalkinkan, ucapin la ilaha illallah itu agak sulit. Nah yang mudah itu adalah orang yang memang sebelum dia sakaratul maut, dia mudah sering mengucapkan kalimat tahlil ini. Itu makanya dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah, perbaharuilah iman kalian dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu makanya Nabi sholat ada disuruh baca la ilaha illallah. Beberapa doa juga itu dengan la ilaha illallah, biar kita terbiasa mengucapkan kalimat ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun nanti meninggal, itu mudah-mudahan dimudahkan mulut ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Beberapa ulama mengajarkan dan mengamalkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini di luar dari setelah sholat itu dengan jumlah yang tidak terhitung. Kalau dulu kami di pesantren di kampung itu biasa tuh mengucapkan la ilaha illallah itu dengan jumlah yang tidak terhitung. Jadi setelah sholat sunat habis maghrib, atau kadang habis zuhur juga habis asar, setelah berzikir, berdoa, habis sholat fardu, lalu kemudian sudah sholat sunat,
Biasanya diajari lagi duduk itu. Bersama-sama mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, jadi dibiasakan, karena dengan pembiasaan itu mudah-mudahan nanti ketika meninggal itu juga mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang berhubungan dengan orang yang sedang berpuasa ini. Wa man shoma yauma, siapa yang berpuasa di suatu hari ibtigha'a wajhillah, dan mengharapkan ridha Allah puasanya itu, khutima lahu biha, dan dia meninggal dengannya atau sedang berpuasa itu, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Nah, disebut di sini man shoma yauma, siapa yang berpuasa suatu hari, bisa di puasa wajib di Ramadan atau puasa sunnah di luar Ramadan seperti Senin Kamis, Ayyamul Bid, 10 Muharram, dan puasa-puasa sunat yang lainnya. Karena memang ada dalam hadis yang lain itu, kenapa kita disuruh puasa pada Senin dan Kamis? Kata Rasul, Senin Kamis itulah malaikat melaporkan catatan amal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, aku ingin amalku dilaporkan kepada Allah dalam keadaan sedang berpuasa. Nah, itu keutamaan puasa Senin Kamis dan puasa-puasa yang sunatnya. Intinya ada keutamaan orang kalau meninggal sedang melaksanakan puasa. Barangkali karena bulan Ramadan ini orang sedang berpuasa, maka dikaitkanlah bahwa orang yang meninggal pada bulan Ramadan termasuk mendapatkan keutamaan tertentu. Cuman berharap husnul khotimah itu dianjurkan. Tapi kalau nak milih-milih, ya Allah meninggalkanlah aku di bulan Ramadan, itu tidak boleh. Kalau cuman kalimatnya wafatkanlah aku dalam bulan Ramadan, itu jangan. Yang boleh itu wafatkanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Karena memilih-milih, karena pada akhirnya kapan seseorang meninggal itu kembali kepada ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tadri nafsum maza taksibu wada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak seorang pun manusia yang tahu di muka bumi mana dia akan meninggal, termasuk waktunya juga tidak tahu. Jadi mudah-mudahan saja kawan-kawan saudara kita yang meninggal pada bulan Ramadan itu termasuk waktu yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah untuk mereka. Ini hadis yang pertama. Lalu ini hadis lagi, juga hadis ini menurut sebagian ulama, komentator hadis, juga termasuk hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ini untuk memotivasi, tidak masalah. Rasul, man wafaqah mautuhu inda inqidai Ramadan. Nah, ini agak khusus bulan Ramadan. Siapa yang kematiannya bertepatan dengan akhir Ramadan. Tapi akhir Ramadan ini, kalau dibagi 3, Ramadan ini berarti ini 10 hari yang terakhir. Dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Yang kedua, waman wafaqa mautuhu inda inqidai Arafah. Siapa yang menemui kematiannya pada akhir dari hari Arafah. Hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Wa man wafaqa mautuhu inda inqidai shadaqah. Siapa yang menemui kematiannya pada waktu akhir dia bersedekah, dakhalal jannah, maka ia masuk surga. Ini hampir sama dengan hadis yang pertama tadi, tapi kalau hadis yang pertama tadi itu man shoma yauma, siapa yang berpuasa suatu hari, umum. Kalau ini dikhususkannya yang berpuasa sampai akhir
Ramadan, maka masuk surga. Man waqafa mautu 'inda inqidha'i Ramadan, siapa yang puasa, yang melaksanakan puasa sampai akhir Ramadan, berarti di awal dia puasa. Nah, terus di akhir Ramadan dia meninggal dunia, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Walaupun di hadis ini menekankan di akhir Ramadan, tentu saja di awal Ramadan pun mempunyai keistimewaan. Tapi sekali lagi, jangan dipastikan meninggal pada bulan Ramadan pasti masuk surga. Ini hanyalah untuk memberikan motivasi melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Sama ini, wa man wafaqah mautuhu 'inda inqidha'i Arafah. Siapa yang meninggal menemui ajalnya, menemui kematiannya di akhir Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Tapi ini menurut syarah hadisnya khusus bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi yang sedang melaksanakan ibadah haji di Arafah, terus dia meninggal pada hari Arafah itu, khususnya di ujungnya, berarti sebelum maghrib, maka dia masuk surga. Cuma begini, walaupun yang dibilang oleh ulama ini hadis dhaif, tapi kita tetap berdoa mudah-mudahan ini menjadi kenyataan. Yang meninggal di bulan Ramadan, yang meninggal di hari Arafah, yang sedang melaksanakan haji, termasuk yang sedang bersedekah. Ini dua hadisnya itu. Wa man wafaqa mautuhu 'inda inqidha'i shadaqah. Siapa yang menemui kematiannya bertepatan dengan akhirnya dia bersedekah. Akhir hidup dia itu sedang bersedekah, maka dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Ini dalam syarahnya begini, mulai dia berniat, berazam, dia berangkat bersedekah, menyerahkan sedekah, pulang dari bersedekah, itu termasuk ini. Jadi Pak RT punya ingin keliling komplek misalnya, aku nak bersedekah duit 100.000 satu orang. Nah, diantara resiko mulai berangkat itu sampai pulangnya, andai kata ajal sampai pada saat itu, maka dakhalal jannah. Rupanya ya. Menyebut Pak RT itu karena yang sudah melaksanakannya adalah Pak Haji Sultan. Apalagi kemarin tuh ketika Pak Haji Imron ngajak kita makan. Cuman bukan berarti mendoakan orang yang sedang bersedekah itu meninggal, tidak. Cuman inilah keutamaan orang yang meninggal dalam keadaan bersedekah. Jadi kalau hadis yang pertama tadi sedang puasa, meninggal menyebut la ilaha illallah dan meninggal dalam keadaan bersedekah. Hadis yang kedua ini meninggal pada bulan Ramadan, meninggal pada hari Arafah, meninggal waktu bersedekah. Nah, yang memungkinkan itu adalah bulan Ramadan dan bersedekah. Sebab kalau hari Arafah ini hanya sekali dalam satu tahun. Ya, mudah-mudahan yang rajin bersedekah ini, termasuk di komplek kita ini, yang rajin-rajin bersedekah ini termasuk orang yang dipilihkan oleh Allah nanti meninggal dalam keadaan bersedekah. Nauzubillah, meninggal dalam keadaan pelit. Ketika uang minta duit, dia ado tapi tidak ngasih, tahu-tahu meninggal. Nah, itu meninggal dalam keadaan pelit itu. Kalau berlaku mafhum mukhalafah, kebalikan, repot itu. Sebab kalau yang bersedekah masuk surga. Nah, kalau yang tidak bersedekah, mudah-mudahan jangan. Cuman ya bisa dipahami itu kondisi yang negatif, seperti itu. Itu, ya senyum jadi sedekah senyum. Ada lagi hadis lain, tapi juga ini dalam kitab Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah itu kumpulan buku-buku dalam bahasa Arab yang itu ratusan ribu
masukkan dalam satu aplikasi bahasa Arab seluruhnya. Nah, itu bisa dibaca oleh siapapun di muka bumi ini. Jadi kalau dulu tuh kiai itu kalau punya buku satu musola ini kurang nih kadang-kadang karena bukunya banyak. Nah, kalau sekarang dengan aplikasi tinggal lagi rajin atau tidak rajin membacanya. Yang utama bisa atau tidak bisa karena dia masih dalam bahasa Arab. Sebagian sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi kebanyakan masih dalam bahasa Arab. Itu nama aplikasinya Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah itu artinya perpustakaan yang sempurna, mengumpulkan buku hadis, buku tafsir itu ada sekitar 200.000 2.000 buku tertulis. Pokoknya yang tertulis dari dalam bahasa Arab, mulai dari abad kedua Hijriah, yang pertama itu semenjak Tabai atau Hari, yang ulama tafsir pertama, sampai kepada kitab hadis, sampai fikih, sejarah, tauhid, akhlak. Nah, kalau bisa membacanya memang agak enak juga. Ini dibacakan hadisnya beberapa. Pertama ada hadis riwayat dari Abi Thalib. Man mata asyiyatal khamis. Siapa yang meninggal pada sorenya Kamis. Sore Kamis, Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Jadi malam Jumat ini, sore Kamis malam Jumat. Au yaumal Jum'ah, atau pada hari Jumat. Au yaumal Jumu'ah, atau pada hari Jumat dia meninggalnya. Dafa'allahu anhu azabal qabr, maka dia dijauhkan oleh Allah azab kubur. Sekali lagi ini juga dianggap sebagai hadis dhaif, tapi untuk motivasi beramal pada hari Jumat. Nah, nih pada malam Jumat dan hari Jumat. Dafa'allahu anhu azabal qabr, maka Allah akan menjauhkan dari dia azabnya kubur. Satu. Kemudian nih khusus juga ke Jumat. Man mata yaumul jumu'ah, siapa yang meninggal pada hari Jumat, au lailatul jumu'ah, atau pada malam Jumat. Wa fi fitnatil qabri, maka dia akan dijauhkan dari fitnah kubur. Wa jaa yaumal qiyamah, dan nanti pada hari kiamat dia akan datang, dibangkitkan pada hari kiamat. Wa alaihi tabi'us syuhada, dia akan mengikuti rombongan syuhada atau orang yang mati syahid. Itu keutamaan meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Tapi tentunya tidak cukup modalnya itu, baik. Alang kelemahnya itu tuh. Cuman modalnya memilih waktu meninggal hari Jumat. Tentu diikuti oleh amal-amal yang lainnya. Ya ditembak polisi malam Jumat ya percuma baik. Kasus narkoba misalnya. Tidak masuk kategori itu. Ini yang meninggal ya dalam keadaan beribadah. Karena nanti ada hadis yang lain itu, ma min muslim. Nah, ada dia tuh. Tidak adalah seorang yang beragama Islam. Nah, di komplek kita ini cuma satu. Oh, ini dua. Tetangga pula. Berdekatan pula. Nah, itu. Oh, F2 ini 3 sebenarnya ini. Nah, itu. Nah, sekarang ada lagi nih yang sedang berangkat melaksanakan haji kalau meninggal. Man mata fi tariqi Makkah, siapa yang meninggal pada waktu perjalanan menuju Mekah, hajjah, untuk melaksanakan haji, lam ya'ridahu Allah azza wa jalla wa lam yuhasibahu, maka Allah tidak akan mengancamnya dan tidak akan menghisapnya. Jadi dakhalul jannah bighairil hisab, masuk surga tanpa dihisap. Ini orang yang sedang berangkat untuk melaksanakan haji.
Misalnya pas berangkat naik pesawat, nah, meninggal. Berangkat melaksanakan haji, nul, bukan berangkat ke rumah Pak Haji. Nah. Rata-rata juga tidak. Iya. Ini untuk memotivasi. Jadi iya bisa. Makanya begini, biasanya hadis dhaif ini jadikanlah ini motivasi dalam keadaan dekat kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kayak gitu. Ini orang yang sedang berangkat ya berbaik. Karena begini, walaupun hadis dhaif itu jauh derajatnya ketimbang ucapan manusia biasa. Karena kalau hadis dhaif masih ada kemungkinan itu benar ucapan Nabi, hanya derajatnya yang agak kurang. Nah, ucapan kita ini pasti bukan ucapan Nabi. Kalau bukan ucapan Nabi, kemungkinan salahnya lebih besar daripada ucapan Nabi. Seingat dulu Ustaz Legawan Isa bilang kayak gitu. Aku katanya, kalau ada hadis dhaif terus ada pendapat ulama, aku lebih cenderung menerima hadis yang dhaif karena ada kemungkinannya ini adalah ucapan Nabi. Nah, kalau pendapat ulama, ya namanya itu adalah pendapat manusia biasa. Apalagi yang bukan ulama cak kita nih yang ngomong. Nah. Dah, cak kita lah seluruhnya. Tidak juga sebenarnya Pak Haji. Nah itu. Nah, kemudian nih, ini yang meninggal waktu haji nih. Kalau tadi ada merangkatnya. Nah sekarang man mata bainal haramain, siapa yang meninggal di antara dua tanah haram, yaitu di Mekah dan di hasyarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah nanti hari kiamat akan memudahkan urusannya. Kalau tadi kan tanpa dihisap, kalau ini akan dimudahkan. Minal aminina, dan dia termasuk orang yang ada dua nih, bisa diamankan atau terkabul doanya. Yang doa ya Allah masukkan aku ke dalam surga, itu dikabulkan oleh Allah. Wa katabalahu syahidah, dan dia itu ditetapkan baginya syahidah, seperti orang yang meninggal waktu syahid. Wa syafi'ah, dan dia pasti akan mendapatkan syafaat yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Nah, ini beberapa keutamaan meninggal pada bulan Ramadan, sedang berangkat naik haji, dan meninggal di dua tanah haram, sedang beribadah, melaksanakan ibadah haji atau umroh. Sebab kalau modalnya meninggal sana bae dang maksiat ya sama bae. Abu Jahal, Abu Lahab ya meninggal di sana. Ya, Abu Jahal meninggalnya di perang Badar, itu di Madinah meninggal. Ya sama bae masuk neraka. Abu Lahab di Mekah, tidak jauh dari Ka'bah itu meninggal. Rumah dia kan tidak jauh dari Ka'bah, walaupun nanti waktu dia sebelum meninggal itu diusir sedikit ke pinggir Mekah itu, tapi masih dalam tanah haram dia itu. Ya tapi meninggal dalam keadaan maksiat. Nah, tidak otomatis. Makanya kalau Ustadz Hidayat itu mengingatkan, semua hadis yang menjelaskan keutamaan mati pada hari-hari tertentu atau pada tempat-tempat tertentu itu kembali kepada siapa yang matinya. Modal utamanya kepada siapa yang matinya. Kalau memang dia sedang banyak amal, dalam keadaan baik-baik, iya. Tapi kalau tidak, ya percuma baik. Apalagi dalam keadaan maksiat. Nah, tapi ini sekali lagi untuk memberikan motivasi, dan ya paling tidak kita tahu waktu-waktu itu adalah waktu yang terbaik, dimuliakan oleh Allah. Karena memang Ramadan itu kan mulia, karena ada berbagai kumpulan kemuliaan, termasuk paling utama adalah diturunkannya di dalamnya Al-Quran. Ya, itu. Sekarang kita lanjutkan hadis. Ini sudah tadi yang hari Jumat. Ini
Ini ucapan beberapa ulama tentang hadis-hadis yang berhubungan tentang keutamaan tadi ini. Si kutip ini satu dari Syekh Nur Ali Salman, ini mufti atau ulama besar dari Yordania. Dia mengingatkan setelah dia membaca menulis-nuliskan hadis itu, dia ngomong kayak gini, Fadukhulul jannati bifadlillah. Pada akhirnya orang itu masuk ke dalam surga disebabkan oleh anugerah Allah. Wasababuhul amalus salih, dan penyebabnya adalah amal soleh. Wa ramadana mausimun lil amali salih. Sementara bulan Ramadan menjadi waktu terbaik untuk beramal soleh. Walaysa ma'na zalika anna kullaman mata fi Ramadan yadkhulul jannah. Nah, tapi bukan berarti siapa yang meninggal bulan Ramadan pasti masuk ke dalam surga. Wadkhulul jannah bisababil amal. Sekali lagi, yang masuk surga itu disebabkan karena amal soleh, kama zakartu, sebagaimana yang disebutkan di awal. Dia mengingatkan jangan terlalu pede. Jangan gara-gara pokoknya asal meninggal di bulan Ramadan pasti masuk surga. Karena ujungnya yang bisa menyebabkan seseorang masuk surga itu adalah karunia Allah. Amal penyebabnya adalah amal soleh. Jadi kalau tidak punya amal soleh, walaupun meninggalnya bulan Ramadan, meninggalnya di Mekah sekalipun, kalau tidak sedang beramal soleh, bersedekah pula di situ. Ya, kalau bersedekahnya itu dari duit yang tidak beres kayak gitu, dasarnya. Pernah waktu rezeki Spanyol, separuh nyolong. Nah, ada hadis sahihnya Pak Muslim. Ini yang harus kita ingat ini. Kita ini meninggal sesuai dengan kebiasaan kita. Dan nanti dibangkitkan pada hari kiamat pada posisi dia sedang meninggal. Jadi kalau siapa yang membiasakan suatu ibadah, mudah-mudahan dia meninggal dalam waktu melaksanakan ibadah itu, dan nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan seperti terakhir dia waktu dia posisi dia meninggal itu. Nah, ini hadisnya memang sahih yang kayak gini. Man asya ala syai'in mata alaihi. Siapa yang membiasakan suatu amal, maka ia meninggal pada sedang melaksanakan amal itu, walaupun tidak pasti. Cuman ini kebiasaannya seperti itu. Wa man mata ala syai'in bu'isya alaihi. Dan siapa yang meninggal dalam keadaan melaksanakan sesuatu, beramal suatu, maka nanti pada hari kiamat dia juga akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Jadi kalau ya yang rajin sholat, ya mudah-mudahan meninggal dalam waktu keadaan sholat. Kalaupun meninggal kecelakaan sedang menuju ke masjid, itu yang dimaksud. Ini motivasi untuk terus kita selalu dalam keadaan amal soleh. Itu makanya orang yang datang ke masjid itu disebut sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Kami guru yang sedang mengajar itu berjihad di jalan Allah. Bahkan kan ada hadis seorang ibu yang meninggal karena melahirkan anaknya itu disebut sebagai orang yang mati syahid, karena dia dalam keadaan amal soleh. Nah, nanti dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Nah, ndak enak kayak yang hobi main gap, mati dan main gap dibangkitkan. Nah, nah, itu namanya boleh bala dunia akhirat itu. Nah, mudah-mudahan Cak Pak Haji Sultan yang biasa bersedekah itu meninggalnya nanti Pak Haji bukan mendoakan cepat meninggal, dalam keadaan bersedekah. Ya kaget jangan sekarang. Ya, sebenarnya berdoa itu menentukan itu bukan hak kita. Cuman doa Nabi itu cuman
doa Bapak, matikanlah dalam keadaan husnul khotimah. Nah, husnul baik tempatnya, baik waktunya, dan baik amal. Cuma serahkanlah kepada Allah, bukan kita menentukan. Karena Allah yang menentukan itu. Ya kalau cuman berharap, ya silahkan saja. Karena itu, nah orang berangkat haji kalau zaman dulu lebih pesan dia tuh, karena memang berangkatnya lama-lama. Iya, langsung di situ. Dan itu sudah ada apa ya, semacam MOU-nya itu. Jadi pemerintah kalau meninggal, ya biarlah di sana. Tapi tidak apa-apa keluarga meninggal sana, biarlah di sana, Pak. Jadi takziahnya sekaligus uji haji atau umroh seperti itu. Karena ya sebelum dipindahkan uang, karena setiap tahun dipindahkan itu. Karena dikerok. Dakati pendapuran di sana. Tidak. Karena dia kalau baki itu mah itulah Ustaz. Cuman dia ini kalau anak penuh nanti dipindahkan. Dibongkar, setahun pindahkan, setahun dipindahkan, diambil, pindahkan. Nah, kemana pindahkannya itu mereka yang menentukan. Karena begini, orang ulama Arab itu kan pemahaman salafi kan kayak gitu. Yang penting dengan hubungan kepada orang meninggal itu adalah doanya. Di mana meninggal, di mana kuburnya, itu kalau tahu disuruh ibadahnya ziarah kubur. Tapi kalau tidak tahu, yang penting adalah doanya itu yang harus bersambung. Makanya di Arab Saudi itu tidak akan ada menemukan pedapuran. Karena memang hadis Nabi itu aslinya kuburan itu tinggikan sedikit tanah, lalu taruh tandanya batu kecil jadilah. Nah, batu bukan cak kito ini. Cak kito ini teko bajalan lah saro. Nah, senak makin cantik. Pedapurannya kemarin bertemu lagi kita, tulisannya Allah dan Muhammad. Nah, siap kalau datang kan maksudnya injak. Nah, diduduin pula. Padahal di situ sudah ada tulisan Allah dan Muhammad. Aku ingat itu makanya Nabi Muhammad itu sepakat ulama jangan digambar. Dua alasan. Satu, sosok Nabi Muhammad itu tidak ada duanya. Jadi sulit digambarkan kesempurnaan dia. Yang kedua, jangan terlecehkan. Jadi gambarnya nanti masuk dalam dompet, terus ini, dimirip-miripkan, terbakar kan nanti. Nah, nama Allah Muhammad itu juga menuliskannya dan menaruhnya juga di tempat yang terhormat. Ya kalau sudah ditulis di kuburan itu, apalagi sedang mengangkat jenazah kita, renggo-renggo, ya sudah, susah kita nak. Oh ini nama Allah, ini nama Nabi Muhammad. Susah. Ya sulitlah dibikinnya. Makanya nanti kalaupun nak bikin pedapuran, tidak usah pakai nama-nama Allah Muhammad. Bukan nyalakan nama Allah Muhammad, cuman tempatnya yang kurang pas. Termasuk ada yang ayat Al-Quran itu, nah yang sekarang kan dibikin cak. Ya, kalaupun itu hanya untuk menuliskan nama ya silakan. Tapi kalau nak ayat Al-Quran lagi, siapa nak bacanya di kuburan tuh? Ayat Al-Quran tuh untuk dibaca. Ini naruhkan di kuburan. Akhlak terhadap Al-Quran. Ada adab terhadap Al-Quran. Karena adab terhadap Al-Quran itu banyak, menuliskannya. Apalagi lafaz Allah Muhammad itu. Kita menghormatinya seperti itu. Nah, ini juga ada hadis lain. Ya ba'asyu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Setiap manusia nanti, setiap hamba Allah akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi terakhir dia meninggal. Nah ini. Ya ba'asyu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Setiap hamba Allah, setiap manusia itu nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai kondisi dia meninggal.
Nah, itulah kita berusaha berdoa untuk husnul khotimah. Itu husnul khotimah waktunya, tempatnya, dan amalnya. Sedang meninggal marah-marah. Oh, udah nunjuk-nunjuk uang marah, tahu-tahu jantung meninggal. Nah, nanti dibangkitkannya, nah ngoceh-ngoceh nanti itu. Nah, tapi kalau meninggalnya dan ngajak makan bebek, dan ngajak makan bebek, nah, soto, nah nanti juga mah itu. Nah, dalam keadaan makan. Nah, namanya mati kekenyangan itu. Ya. Nah, sekali lagi harus diingat bahwa waktu yang terbaik, tempat yang terbaik, amal yang terbaik itu memang ada disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun rata-rata kebanyakan itu dinilai sebagai hadisnya hadis dhaif. Tapi untuk menambah semangat, yang terpenting istiqomahlah dalam keadaan menjadi orang baik. Innallazina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqomah dalam keadaan menjadi hamba Allah itu, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada lagi yang perlu dia takutkan dan tidak perlu dikhawatirkannya. Ulaika ashabul jannah, dan dia itu termasuk ke penghuni surga, khalidina fiha, yang akan abadi di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, itulah sebagai balasan dari Allah terhadap orang yang melakukan amal soleh. Sekira itu beberapa hadis yang berhubungan dengan meninggal pada bulan Ramadan, hari Jumat, hari Arafah kalau dilihat waktu, dan meninggal pada tempat tertentu, meninggal sedang melaksanakan ibadah haji, sedang berangkat melaksanakan haji, meninggal sedang dalam beribadah di dua Masjidil Haram, dan meninggal dalam keadaan bersedekah. Ada lagi, kalau hadis dhaif tapi banyak riwayat, itu derajatnya bisa menjadi hadis hasan. Ini kan tadinya sedekah. Di hadis pertama dia muncul, hadis kedua dia muncul. Berarti itu memang diutamakan. Walaupun dia tuh di sini hadisnya dianggap dhaif, sini hadisnya dhaif, tapi dia sering disebut-sebut. Itu menunjukkan keutamaannya. Bahkan dalam belajar Ibnu Hadis, hadis-hadis yang dhaif sekalipun kalau banyak, dia bisa naik derajatnya menjadi hadis hasan. Hadis hasan kalau banyak riwayatnya, dia bisa berubah menjadi hadis sahih. Itu diistilahkan sebagai hadis sahih li ghairihi. Dia derajatnya sahih bukan karena dia sendiri, tapi didukung oleh hadis-hadis yang lainnya, termasuk hadis itu. Nah, pada akhirnya mudah-mudahan yang meninggal pada bulan Ramadan atau di luar Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tinggal kita berdoalah agar meninggal dalam keadaan baik. Nah, masalah nak bulan Ramadan, di luar Ramadan tergantung ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena meninggal bukan karena faktor umur, meninggal juga bukan faktor abjad nama. Kalau abjad nama lamo, Pak Imran masih lamo itu tuh. Wow. Nah, W yang paling lama. Loh, Kak jadi RT paling lama nanti ini. Aku yang paling cepat, A. Nah, masalah sudah AB pula. Tapi kan bukan karena aja. Sekira itu sebelum kita ke rumah Kuyung, kalau ada nak ditanyakan karena makanan tidak ada. Iya. Juga karena mendengar orang meninggal di kamar mandi ya, dari kamar mandi kan umumnya orang tidak sana sarapan dia kamu atau di mana itu misalnya, atau dia meninggal di tempat Iya.
Ada itu di tadi tapi yang terkait dengan itu bahwa dia pasti misalnya full, kan? Ya, secara zohir tidak kita temukan. Kalau yang suul khotimah itu perbuatan maksiat. Tapi kalau orang yang dalam kamar mandi kan semuanya tidak dalam keadaan maksiat. Kalau posisi dia tidak berbusana ya karena memang dia masuk kamar mandi kan. Nah, tapi kan kalau di rumah kan dia otomatis tidak dalam kondisi maksiat. Nah, yang maksiat tuh mungkinnya cak dulu ada tuh Pak Haji Imran ingat yang meninggal di KP Happy apa dulu? Ada di mana juga. Ada yang itu. Ya, kalau apakah tanda-tanda su'ul khotimah yang itu setahu aku tidak. Su'ul khotimah itu amalnya terakhir itu. Amal dia terakhir itu meninggal dan korupsi, belumlah tobat, duitnya belum dikembalikan, nah itu termasuk itu tuh. Meninggal dan menzolimi orang yang terzolimi, dia belum minta maaf, atau meninggal pada waktu belum tobat. Nah itu juga makanya forum ingat rahasianya kenapa kita ini disuruh sholat di awal waktu, karena kita tidak tahu akhir hidup kita ini. Lagi dilamukan lah, masuk waktu zuhur jam 12 lewat 15 sekarang. Kaget lagi. Iya dalam waktu itu masih hidup. Nah itu, kalau sudah sholat, ya kalaupun ajal datang sudah sedang melaksanakan sholat ibadah. Kalau tidak kan berutang satu waktu. Nah kalau itu dihitung sebagai kelalaian, bermasalah kita di hadapan Allah nanti. Maka disuruh sholat di awal waktu. Karena ada istilah itu, kalau untuk hal yang baik jangan diundur. Kalau untuk yang buruk silakan diundur. Kalau nak berubah. Nah, kalau ada niat, pokoknya aku nak goco si anu, nah itu undur apa waktunya itu. Kalau kaget berubah niat tak jadi. Tapi kalau nak bersedekah jangan diundur-undur, kaget dilewati oleh, ada guna lain ini nih. Tadi rencana nak sedekah 2 juta, besok belah unjukkan. Tahu-tahu menjelang besok itu ditelepon uang. Pakai atau doang nak jual sesuatu yang murah. Urung. Ya, aku ingat dulu tuh nasihat waktu aku diskusi minta pendapat dengan kakak sepupu aku ini ada rencana nak berbini. Bagus itu. Sesuatu yang baik jangan diundur-undur. Tapi aku ini belum ada gawe. Berbini itu gawe katanya. Benar fulo. Coba bini. Dia kan paling kehormati sebagai kakak. Jadi sebelum berbini minta izin bercerita dulu sama dia. Aku ini tuh ketakut kalau dia melarang. Kaget dulu, begawe dulu. Orang kampung kan ngomong itu kan. Begawailah dulu, inilah mapanlah dulu. Di luar dugaan. Suruhnya nih kan. Itulah kalimat dia pertama itu. Sesuatu yang baik jangan begini itu baik. Majulah. Nah kalau itu waktu bujang. Nah sekarang kalau nak bobo, ya itu hal yang baik itu tuh. Tapi pastikan ujungnya dalam kebaikan. Aman kira-kira nambah menghilangkan status sakinahnya ndak usah. Sebab ujung pernikahan itu nak 1, nak 2, nak 3, nak 4 harus sakinah. Jadi kalau gugur sakinah boleh nambah, ya ndak usah. Cuman kalau udah dicoba 2 bulan enggak juga. Belum tahu mampu atau tidak itu.
Enggak. Pak Haji itu tidak lagi nak mikirkan itu, lah nak mikirkan gunung sekarang. Iya, ya. Ya, saya kira itu. Kita ke rumah Kuyung insya Allah. Dalam ini, ke dalam keadaan sakit. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita dan khususnya untuk saudara kita Kuyung yang kalau dia sakit lama kita ini kehilangan sayap di komplek ini. Karena patah sayap. Karena termasuk orang yang aktif, kaki tangan kepalanya Pak RT lah, kaki serba bisa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Sami'u ya Bashir ya Latif ya Khabir ya Jabbar ya Mutakabbir ya Hannanu ya Mannanu ya Badi'us samawati wal ardh wa ya Zal jalali wal ikram. Allahumma ya mujibad du'a syailin wa ya qabilat taibin wa ya rahimad du'afai wal fuqara wal yatama wal masyakin. Barakallahu lana fi syahri Ramadan. Barakallahu lana fi syahri Ramadan. Barakallahu lana fi syahri Ramadan. Allahumma taqabbal minna innaka antas syami'ul alim. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa kullu a'malina fi hazihi Ramadan. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna sihatan wa kuwatan wa imanan wa ihtisyaban fi hazihi Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, keafiatan dan iman serta kesungguhan dalam melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Allahumma antas syafi la shifa illa shifauka azhibil ba'sa isfi mardana ya Allah, isfi mardana ya Allah, isfi mardana ya Allah, isfi akhina, isfi ahlina, isfi abaina, isfi ummahatina wa isfi ahlina. Ya Allah, Engkaulah yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu ya Allah. Engkaulah yang menjauhkan semua keburukan dari manusia. Kami bermohon, kami meminta ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sedang sakit di antara kami, sembuhkanlah saudara kami, sembuhkanlah keluarga kami, sembuhkanlah orang tua kami, ayah, ibu, anak, semua yang sakit di antara kami, wa khususan ispi akhina Musmulyadi. Ya Allah, isfihi ya Allah, isfihi ya Allah, isfihi ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Allahumma rizukna wa rizukhu ikhlasan wa sabran ala hazihil musibah. Berikanlah kepada kami ya Allah keikhlasan dan kesabaran dalam menerima musibah yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna haza du'ana kama amartana fa'ajib ya Allah kama wa'adatana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum